kasih Allah yang begitu besar dan tak terbatas, sehingga menggerakkan hati untuk memuji Allah seperti diungkap dalam bacaan pertama. Dan kebesaran kasih Allah itu berpuncak pada pemberian tubuh dan darah Kristus sendiri, seperti diungkap dalam bacaan kedua. Sedangkan dalam bacaan Injil menceritakan tentang peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Dan intermezzo karena ada seorang romo muda atau romo yang baru ditapiskan. Kalau bicara masih bersemangat, banyak berapi-api, dan dia berkhotbah. Dan mereka pun memberi makan kepada 5 orang dengan 5.000 roti dan 2.000 ikan. Dengan semangat. Lalu kemudian setelah sikapnya, setelah Ekaristi, ada seorang umat Bu Sri komplain kepada Romo. Romo, kalau seperti itu bukan mukjizat. Saya pun bisa kayak gitu. Akhirnya mengumpulkan. Ada yang keliru nggak di sini? Ada ya? Wah, berarti mau mendengarkan ini ya. Lalu minggu depannya itu meskipun bacaannya beda, ini boleh tombo isi. Romonya itu terus mengkoreksi pada khotbahnya. Dan mereka pun memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, selesai misa. Ketemulah Romo dengan Bu Sri. Bagaimana? Apa kamu itu bisa kayak gitu membuat mukjizat? Jawabannya, saya bisa, Romo. Luar biasa. Saya bisa, kan masih ada sisa dari minggu kemarin. Kurang terakhir ya, gandanya 12 bakul. Intinya sebetulnya penggandaan roti dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Yesus mengajari kita untuk berbagi. Saudara-saudara yang terkasih, seperti halnya di hari raya tubuh dan darah Kristus, kita juga mudah-mudahan harapannya adalah kita juga punya semangat berbagi itu. Dan diwujudkan berbagi itu dengan Ekaristi. Dimulai dari Yesus Kristus sendiri yang mengajarkan kita memberi teladan lewat hidupnya. Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa manusia. Untuk kita, bahkan sampai sekarang penebusan itu terjadi. Maka dalam Ekaristi ada unsur di dalamnya, ada berkat atau rahmat pengampunan dosa. Karena kita menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi terutama bagi anak-anak yang mau komuni pertama, apakah hari ini mau komuni pertama? Kayaknya terpaksa, ya. Terpaksa. Nggak jadi ya. Mau komuni pertama? Sekali lagi yang keras. Mau komuni pertama? Ini Pak Suromo ini. Saudara-saudara yang terkasih, jika anak sudah pantas menggelar komuni pertama, maka anak-anak perlu menerima dengan hormat. Karena yang kalian terima bukan roti biasa,
semati dengan Kristus. Kalau kita jadi seperasaan dengan Kristus, ada keinginan untuk berbagi, sehingga di antara umat semakin kita bersatu, semakin kita peduli. Karena apa? Karena kita punya semangat berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam komuni pertama ini kita bisa bercermin refleksi. Kadang-kadang kita itu sebagai orang tua gampang nyuruh anaknya untuk ikut pelajaran komuni pertama. Tapi orang tuanya kadang-kadang kurang memberi contoh. Misal saja orang tuanya masih bolong-bolong. Lebih parah lagi ketika orang tua yang bolong-bolong itu ke gereja dan pokoknya formalitas ke gereja, mungkin syukur-syukur ngajak anak-anaknya, tapi terlalu juga kadang kurang memantau perkembangan iman anak. Pokoknya bisa cukup, kadang syukur sih komuni pertama cukup, tapi kadang-kadang risma terlewatkan. Sampai besar baru anaknya sendiri sadar, aku wis nanti gede, ini aku kok belum risma. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, kalau anak itu sudah menerima komuni pertama, mereka pun akan dihadapkan rajin ke gereja. Tetapi kalau ketika pamit ke gereja, misalnya tanpa orang tua, apakah orang tua itu juga yakin bahwa anak ke gereja pasti akan baik-baik saja, pasti rajin berdoa, pasti akan suci kudus-kudus? Nek gereja jadi anaknya romo mesti suci. Apakah percaya? Bisa jadi ini pelarian. Bisa jadi ini pelarian. Siapa yang tidak percaya kalau anaknya itu misalnya, Pak, Bu, saya mau ke gereja, wah mesti senang, makin percaya. Apakah sungguh ke gereja, sungguh-sungguh mungkin berdoa, mungkin juga aktif dalam gereja, lagi habis dinar, atau mungkin aktif di piak atau pir dan lain sebagainya? Belum tentu. Saya mengatakan pelarian. Karena di rumah itu, kalau main game itu dimarahi orang tua, main game terus, kapan belajarnya? Maka paling enak main game di karena sudah punya pacar, kecil-kecil, zaman sekarang kecil-kecil sudah punya pacar, dimarahi orang tua, kamu itu kecil-kecil pacaran, maka enak pacaran, aman pacaran di hati-hati. Ingat, orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Guru di sekolah, promo, dewan paroki dan sebagainya itu hanya membantu. Kalau anak itu sejak kecil tidak dididik dengan benar, maka gereja menjadi pelarian untuk disalahgunakan. Harus hati-hati. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, semoga di hari raya tubuh dan darah Kristus, kita yang boleh menerima komuni sungguh dipersatukan dengan Kristus, sehati, seperasaan, sepemikiran, sehidup semati dengan Kristus, sehingga juga siap untuk membangun kerukunan